Baik, makanya nih dengarkan biar Anda paham ya. Udah nggak usah ngomong. Islam, kau dengarkan mau jawaban apa enggak? Kalau enggak kau ya, tendang kau. Makanya dengarkan jawabannya. Gini, umat Islam yang berperang di medan perang dia mati, ya itu disebut mati syahid. Nah, Kristen yang membunuh orang Islam yang dibunuh itu betul kata Pak JK mati syahid. Nah, kalaunya Kristen, makanya kalaunya Kristen yang mati di medan perang kan nggak ada istilah syahid, mati sakit yang ada gitu. Bodoh. Nah, Ustaz bodoh terus kau menipu. Dengarkan jawaban saya, jangan panas. Ya. Di video kali ini, suasana langsung memanas sejak detik pertama. Seorang pria yang mengaku berprofesi sebagai tentara naik ke ruang diskusi dengan sikap yang tidak tenang. Emosinya meledak-ledak. Bahkan sebelum sempat menyampaikan pertanyaan, ia sudah melemparkan hinaan, makian, dan berani menyebut Ustadz Yusuf dengan kata-kata yang tidak pantas. Namun yang terjadi setelahnya benar-benar di luar dugaan. Alih-alih terpancing emosi, Ustadz Yusuf menjawab dengan tenang dan memberikan argumen yang begitu telak. Perdebatan tetap berlangsung panas, tetapi perlahan pria yang sejak awal paling lantang mulai kehabisan bantahan. Lalu bagaimanakah cara Ustadz Yusuf membalikan keadaan hingga lawan bicaranya kehabisan kata-kata? Anda wajib menyaksikan tayangan ini sampai selesai. Boleh. Nggak ada yang takut sama kau. Iya, siapa juga takut sama kau kan gitu. Ya iyalah, malah dibuka dulu kameranya. Ya, silakan. Kau pun manusia, ngapain aku takut sama kau? Ustaz, lokor kayak kau ngapain aku makanya takut? Satu sekali kayak kau tuh saya nggak akan takut gitu. Alah mati gini Pak Ustaz. Sekarang kita bicara aja. Apa yang Anda mau sampaikan? Nah gini, tadi kau yang bilang diam, ya diam. Sebentar. Ini room saya, jangan kau atur, paham? Ya udah, kau bicara sekarang. Aku nggak ngatur room kau. Ya udah. Oke, aku bicara. Aku mau bicara apa yang mau disampaikan? Oke. Gimana menurut tadi ada Pak JK, mantan wakil presiden Indonesia, ya, ngomong kalau orang Kristen itu membunuh orang Islam itu mati syahid. Itu menurut Pak JK. Membunuh orang Islam. Nggak usah pura-pura bodoh, Pak Ustadz. Iya, maksud saya membunuh orang Islam. Maksudnya di medan perang atau tidak? Bukan di medan, itu kan ungkapan dia. Oh, ungkapan dia. Kalau orang Kristen membunuh Islam, yang Islamnya disebut mati syahid, betul. Bukan itu lapet longor. Kau dengar lah Ustadz bego. Makanya kau dengarkan kau diam. Diam. Dengarkan penjelasanku ya. Kau ngomong gak usah banyak pelin-pelan gitu. Saya jelaskan, makanya dengarkan. Telinga dipasang. Paham? Pasang telinga kau. Kata Pak JK, orang Kristen yang membunuh umat Islam, yang Kristen ya, membunuh Islam, kalau Islamnya apakah mati syahid, itu betul, ya. Betul itu, ya. Tapi kalau Kristen yang terbunuh, apakah Kristen yang terbunuh itu sebutannya syahid? Nggak betul, ya. Tapi mati sakit gitu Kristennya, ya. Nah tuh. Tuh jawaban saya. Silakan buka mic kamu. Jangan di-mute suaraku, jangan di-mute. Makanya gantian ngomong, dengarkan telinganya gitu penjelasan orang. Aku bisa ngomong nggak? Sudah tuh saya jelaskan gitu. Silakan. Okay. Gini, JK presiden 2 kali, udah terpilih 2 kali jadi bukan presiden. Wakil presiden, bukan presiden. Iya wakil presiden, seorang tokoh. Dia mengatakan, dia menyamakan ajaran Islam kalau membunuh itu mati syahid. Artinya kalau Kristen membunuh orang Islam itu masih syahid. Artinya
pemikirannya sama dengan Islam. Bukan seperti itu kami. Bukan seperti itu. udah. Bukan seperti yang diucapkan JK itu. Justru Ya, Tuhan coba. Yesus mengajarkan kami mengasihi, malah mengasihi lagi. Itu maksudnya. Malah Jadi Cuma- tanggapan cuma Ustaz apa yang paling jago sedunia ini apa Ustaz? Apa tanggapan kamu? baik, ya dengarkan Itu dulu pelecehan ya. nggak menurut kau? Baik, makanya nih dengarkan biar Anda paham ya. Nah, udah nggak usah ngomong. Islam, kau dengarkan mau jawaban apa enggak? Kalau enggak kau Ya ngomong. tendang kau. Makanya bicara dengarkan anak jawabannya. Gini, umat Islam yang berperang di medan perang dia mati, ya itu disebut mati syahid. Nah, Kristen yang membunuh orang Islam, yang dibunuh itu betul kata Pak JK mati syahid. Nah, kalaunya Kristen, ya Kristen, makanya kalaunya Kristen yang mati di medan perang kan nggak ada istilah syahid, mati sakit yang ada gitu. Bodoh. Nah, Ustaz bodoh terus ngarang kau menipu. dengarkan jawaban saya, jangan panas, jangan Begini, panas. dengar. Ya. Ustaz bodoh. Coba kau dengar jawaban saya. Mau Dengar. aku mute lagi kau? Bagi Atau aku kami, tendang? justru kalau Hah? kami Ayo membunuh, udah, bentar itu dulu ada kau, larangannya Tak. sama Kau kami. tutup dulu ya. Larang malah tutup dulu berdosa. mic-mu. Sebenarnya. Nih, Bukan dari ajaran Yesus nih. Nih, ajaran Yesus ya. Nih, ajaran Yesus nih. Nih. Apa ajaran Yesus? Kau jangan ngarang kau. Kau mute lagi aku. Apa ajaran Yesus? Lukas 19 nomor 27. Apa? Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari. Nih, apa kata Yesus nih? Apa kata Yesus nih? Bunuhlah mereka depan mataku, kata Yesus. Hah? Ajaran Yesus tuh menyuruh membunuh. Mata kau. Kau baca kitab kau tuh. Ya, Lukas 19 nomor 27. Baca, Jangan kau ambil mute aku. kitab kau. Ustaz Peang, jangan kau mute aku. Kima, Iya, jangan kau mute aku. makanya ajaran Yesus menyuruh membunuh tuh. Ya. Ngarang kau. Kalau saya kau bilang ngarang, bawa Alkitab kau sekarang. Ambil. Baca di kitab kau. Coba, itu apa? Itu berapa itu? Kitab suci gimana itu? Lukas Coba. Lukas 19 nomor 27. Buka kitab kau. Coba buka. Lukas 9 berapa? Lukas 19. Lukas 19 ayat. Lukas 19 Ayat berapa? 27. 27. Buka. Ngarang kau. Baca kencang-kencang kau. Kau baca kencang-kencang melalui kitab kau tuh ya. Ustaz Biang, dengar dulu Ustaz Biang. Baca dulu kitab kau. Kau mana ceritain Tuhan kami biar makan kau lapet. Kau Diam baca kau. dulu kitab kau gitu. Diam kau, baca dulu kau. Lor, Lukas berapa? Nih kau blok nih. Ya. Lukas 19 nomor 27. Lukas 19 ayat. Ayat 27. Biang kau. Lukas 19 nomor 27. Kau comok-comok Alkitab kau biang. Coba kau baca kencang-kencang. Jangan comok Alkitab kau biang. Pantai. Baca dulu kitab kau. Ayo. Coba. Tadi ya. Aku tahu. Baca. Baca kencang-kencang. Jangan. Kau comot kau itu dari atasnya dulu. Baca kencang-kencang. Baca. Kau bacain makan dulu. kau. Baca. Kau dapat makan kau. Nyertain Baca. agama orang kau lapet. Baca betul gak di kitab kau? Kayak gitu isinya. Tulah kau pun nggak ada kau. Kau ini. Baca dulu, baca. Totong kau. Mana? Jadi ya itu. Iya. Tunggu dulu. Kita harus baca perikop. Ya udah perikopnya apa itu perikopnya tuh? Ya udah baca. Hei, Baca. ini perumpamaan tentang uang mina. Dulu, baca. Gak bisa baca kau. Jangan kau mute suaraku. Kau nggak bisa baca. Gak bisa baca kau. Potong ya, iya. Kalau Baca dulu, baca. Baca kau. Kau baca bisa baca kau. Dari Ya udah baca dulu kau. Ya. ayat
perumpamaan. Adon? Perikopnya. Ini perikop Baca. Nah, aduh. Untuk mereka yang mendengarkan dia di Baca situ. dulu, baca. Udah ku baca biang, makanya kau diam kolongor. Baca dulu biar teman-teman tahu tai lah kamu nih. Ya. Ya udah Untuk baca dulu. mereka- Baca dulu. Tahu sok kali kau. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat dengan Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Tuh, setruk Maka ia kau disuruh berkata, Yesus ada membunuh seorang gitu ya. bangsawan ke sebuah negeri. Ini kan perumpamaan, disuruh- longor. Oh, Ustaz perumpamaan. Ya, Gak perlu ya. ku baca ini. Aku udah ngerti. Makanya Sekarang kalau kamu mau mengajari lagi nggak ayat yang sesuatu, aku kasih ya jangan tentang pembunuhan di dalam Otomo Kristen masih banyak. Coba kau buka lagi 1 Samuel 15 nomor 3 coba. Botol, coba baca dulu kitab Tidak Musa pernah kami nih. diajarkan mengakan kekerasan, bukan seperti kau. Iya. Coba kau buka kitab kau ya 1 Samuel 15 nomor 3 tuh ya. Lihatlah Jadi itu, pergilah kau ini ya. yang ini dan Katakanlah orang Amalek, Gak bener kau, tumpaslah tapi segala yang yang kau. ada padanya dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Nih, bunuhlah semuanya. Tuh, udah. Karena kehabisan argumen dan tidak mampu lagi membantah argumen Ustadz Yusuf PI, pria ini memutuskan untuk turun sendiri dari ruang debat. Namun perdebatan belum berakhir. Setelah itu, seorang pria lainnya naik ke ruang debat untuk membela temannya tersebut dan mencoba melanjutkan perdebatan. Sayangnya, argumen yang disampaikan tidak mampu meluruskan pembahasan. Bahkan lebih banyak mengulang klaim tanpa memberikan bantahan yang benar-benar menjawab penjelasan Ustadz Yusuf PI. Ada kau. Coba kau baca kitab kau, Bodat. Tuh. Turun sendiri dia. Sebelum saya mau tanya atau abang mau tanya, ya, abang ini kalau sampai perdebatan ini tuh sambil tidak baku dengar itu sebenarnya debat ini debat agama atau bagaimana ini? Ya makanya saya itu juga tergantung orangnya, Bang. Kalau seperti Anda kan saya silahkan Anda untuk ngomong, saya dengar, saya nggak ikut ngomong gitu. Karena Anda datang baik-baik, kan seperti itu. Tapi kalau yang kayak tadi, ya dia datang, saya ngomong, dia ikut ngomong, ya udah aku tendang, kan gitu. Berbicara soal agama adalah berbicara soal iman, ya, paham ya? Betul. Berbicara soal agama berarti berbicara soal iman. Setiap orang, ya kan, sudah memiliki iman masing-masing, yaitu mempercayai agamanya, ya kan? Nah, saya, ya kan, yang jadi pertanyaan saya di sini, ya kan, Apa adanya? kalau Gimana? saya mempertanyakan kitabnya orang, ya kan, apa saya ini masuk akal ke tidak? Kenapa? Karena yang saya tanya itu, yang namanya Alkitab manapun, dia punya itu urutan itu dari dengar. Bukan hanya sepotong begini lalu dipertanyakan, itu semua tuh ada kait semua. Contoh nih, Pak bertanya tadi di Lukas atau di mana? Di Lukas 1 atau Samuel 15. Oke, coba Bapak di situ harus baca sampai selesai. Jangan hanya sepotong satu kata, itu semua itu terkait semua loh. Jadi kalau kita yang tidak tahu apa-apa, kita yang tidak tahu ya, tidak tahu apa-apa, lalu tanya di sepotong saja begini, ya tidak masuk akal dan tidak bisa ketemu sampai kapan pun tidak bisa. Karena apa? Saya Karena tanggapi semua ya. itu ada kaitan semua. Udah, saya tanggapi dulu. Ya, kepanjangan nanti. Oke? Nah, perlu kamu tahu Bang ya,
kitab kamu itu sudah tamat saya baca, ya. Meskipun ya kita membaca satu perikop yang dipertanyakan itu nggak akan berubah konteksnya, nggak akan berubah. Karena apa? Kalaunya perintah dari Yesus, ya, maka meskipun di atasnya perumpamaan, tetap aja perintah itu perintah bunuhlah, gak berubah konteksnya. Gitu. Nah terus kalau kita mempertanyakan iman orang, ya, mempertanyakan iman orang, begini. Kalau Anda bertanya tentang Islam kepada saya, apakah wajar? Wajar. Karena kita belajar. Maka dari itu ketika saya mempertanyakan tentang iman Kristen kepada orang Kristen sendiri, hal wajar kalau kita mau belajar. Oke? Nggak ada yang nggak wajar. Jadi seperti itu. Atau tanggapan dari saya. Meskipun dibaca satu sekop, ya, satu sekop, dia nggak akan berubah konteksnya. Tetap aja pertanyaannya itu. Coba kamu baca tadi perumpamaan uang mina tuh di atas satu sekop dari awal perikop sampai terakhir. Pertanyaan saya nggak akan berubah. Ya, apakah di situ Yesus menyuruh membunuh? Karena Yesus mengatakan dalam umpamanya, bunuhlah depan mataku. Perumpamaan apa bunuh depan mata? Nah, tuh silakan Anda ya tanggapi. Jadi begini, kalau melihat dari awal lah pembicaraan Pak Ustadz dengan raut mukanya Pak Ustadz, terus gaya berbicaranya, ya saya bisa melihat bahwa yang bilang semua itu, ya sudah baca sampai wayu ya, itu tuh cuma sekedar membaca saja sampai selesai. Tetapi isi dari Alkitab sendiri itu tidak adanya di mana, Nus Dedu, tidak adanya di mana. Nah, tidak adanya di saat Pak Ustadz itu menyampaikan, lalu dengan roman mukanya, tutur katanya itu bisa dilihat bahwa apa memahami Alkitab atau bukan, begitu. Saya tidak bisa memihak ke sana ke sini, tapi bisa dilihat bahwa apa yang dibaca itu belum memahami benar-benar sehingga muncul pertanyaan seperti begini. Ya, ada muncul beginilah, begitulah, banyak inilah, banyak itu. Karena apa? Karena tidak selesai dan baca pun juga tidak boleh satu kali. Contoh satu ayat Lukas itu coba kita baca sudah habis ulangi lagi. Karena apa? Karena kita belum memahami, belum paham. Kita baca lagi, lalu yang begini, yang dimaksudkan apa begitu. Bang, ya Anda itu menegaskan kepada saya baca dulu satu perikop biar paham konteksnya supaya tidak ada pertanyaan. Bang, malah dibaca satu perikop, ya. Kitab Anda itu meskipun dibaca satu perikop, coba Anda baca ya perumpamaan uang mina dalam Lukas 19 tadi. Anda baca satu perikop, itu pertanyaan saya nggak akan berubah. Apa perumpamaan menyuruh membunuh orang depan mata? Perumpamaan apa? Ayo. Perumpamaan Sekarang apa begini, menyuruh orang membunuh depan mata? Itu kan saya bilang apa, itu mengambil salah satu titik saja yang supaya bagaimana Pak Ustadz mau tanya. Nah, tetapi kalau baca benar-benar itu yang dimaksudkan bukan apa yang dimaksudkan Pak Ustadz begitu. Bang, kalau saya baca dari atas perkataannya juga nggak berubah, tetap aja bunuhlah gitu perkataannya. Mau saya baca dari awal pun tetap gak berubah tulisannya, tetap bunuhlah kata Yesus. Ini maksudnya bicara apa ini? Maksud Pak Ustadz itu bicara apa? Yang dimaksudkan ini apa? Bilang berubahnya tidak masuk akal sebenarnya. Bicara apa? Maksudnya bagaimana ini? Makanya kamu pelajari kitabmu ya. Nih saya contohkan samamu ya. Ini saya kasih contoh samamu. Ini kan saya ambil nih ya. Apakah perumpamaan di sini dikatakan oleh Yesus, bunuhlah mereka depan mataku?
Yesus di sini memerintahkan menyuruh membunuh. Kata Anda ini perumpamaan. Perumpamaan untuk apa? Itu pertama. Yang kedua, kalau kamu baca ya dari atas nih ya, dari judulnya kamu baca ya. Dari judulnya Tidak yang akan kamu berubah baca begitu. ya. Nih, ya. Kamu baca dari sini sampai ayat 27 tadi, tetap aja kosakatanya tidak berubah dan maknanya tetap bunuhlah kata Yesus. Itu kan begini, Bang. Nah, Itu gitu. kalau Ya, berbicara kau soal baca dari jasmani, atas. kalau berbicara soal jasmani memang pintar, Anda pintar. Tetapi yang dimaksudkan ini itu beda loh, bukan soal berubah dan ini. Maknanya yang sebenar itu Uh-huh. makna, bukan berubah tulisannya itu. Iya, Ini bagaimana? maknanya pun Maksudnya juga nggak bagaimana? berubah Tidak kalau paham dari saya. atas. Kalau dari atas Anda baca maknanya juga tidak berubah. Apa maknanya coba kalau kau baca dari atas Lukas 19? Kok tanya lagi? Tetap aja maknanya. Ada muncul pertanyaan karena Makanya apa? Tidak. maknanya itu, Bang, ya. Maknanya itu kamu baca dari awal. Maknanya tetap apa? Tetap aja maknanya Yesus di situ menyuruh untuk membunuh. Itu maknanya. Coba kamu baca dulu ya, Tidak, dari maksudnya awal. begini. Kamu gini Paham aja, kamu saja. turun Nggak usah dulu ya. paham apa di situ, Kamu paham turun saja. dulu, baca dari awal apa maknanya gitu. Biar kamu nggak salah paham. Apa maknanya coba? Kalau Anda mengatakan maknanya berbeda, jelaskan sama saya apa maknanya. Percuma, Pak Ustadz. Kalau mau jelaskan ke Pak Ustadz, karena apa? Karena sampai Pak Ustadz bertanya ke sana ke sini, karena Pak Ustadz sendiri belum paham. Jadi saya tidak bisa jelaskan di sini. Bang, kalau Anda nggak bisa jelaskan, nggak paham juga kitab Anda, nggak perlu protes gitu. Jadi begini, yang sebenarnya itu, Ngapain protes? yang memprotes itu bukan saya, tetapi Pak Ustadz membaca, setelah habis membaca memprotes, kan begitu logikanya. Setelah membaca protes, Enggak. membaca protes. Setelah saya membaca, saya akan Kaku, mempertanyakan yang ngomongnya saya jadi baca. kaku begitu, jadi kaku, gugup. Apa yang dimaksud oleh Yesus ya? Kalau di situ bunuhlah depan mataku, maknanya apa? Maka dari itu ini PR buat Pak Ustadz, kalau memang belum Bukan memahami, buat saya, belajar buat lagi. Kristen. Kalau saya makan kitabmu ini udah sampai selesai 9 tahun saya baca. Nggak pernah saya menanyakan itu salah konteks atau menyampaikan ke masyarakat itu tulisannya beda, nggak pernah. Gitu. Tingkatkan terus, Pak Ustadz. Mungkin dari ini Pak Ustadz nanti tingkatkan terus, nanti akan bertanya terus ke sana, ya, begitu. Tingkatkan terus. Oke. Karena apa? Nah, itu Saya aja. tidak ada jawaban dan saya tidak mau bertanya di sini. Karena apa? Karena mungkin Oke. Pak Ustadz membaca belum memahami begitu kan? Dan saya pun juga tidak mau bertanya karena saya tidak tahu kan, ya kan? Nah, dan taunya saya, imannya saya buat saya, bukan saya bla-bla ke orang, itu membuat iman saya jadi goyah. Karena apa? Dengan pertanyaan saya, dengan saya ngomongnya bukan, ya kan? Begitu. Kalau saya orangnya beriman, berarti tidak banyak tanya mengenai apa di saat membaca kitabnya orang, begitu. Nah, jangan sampai kita di sini dengan adanya pertanyaan kita kuruskan iman kita, terlalu bla bla bla, bla bla bla. Gitu. Kan Oke, begitu. itu aja. Hmm. Oke, udah. Iya, Bisa saya gantikan dengan yang antri ya, Bang ya? sip. Adapun kesimpulan dari perdebatan panas kali ini adalah sebuah kebenaran tidak akan menjadi lemah hanya karena dihina atau disampaikan hanya dengan emosi. Sejak awal, pria yang mengaku sebagai tentara datang dengan kata-kata kasar dan penuh kemarahan. Namun di sini yang menentukan bukan siapa yang paling keras berbicara, melainkan siapa yang paling mampu mempertahankan argumennya. Bahkan setelah ia turun dari ruang diskusi, seseorang yang melanjutkan perdebatan belum mampu meluruskan argumen dan inti pembahasan. Hal ini menjadi pelajaran bahwa diskusi tentang agama yang dibutuhkan bukan emosi, melainkan dalil, bukti, dan penalaran yang kuat. Bagi saudara-saudara Kristen yang melihat tayangan ini yang sedang mencari kebenaran,
Jangan takut untuk mengkaji Islam secara langsung. Bacalah Al-Quran, yang terpenting pelajari Islam dari sumbernya. Lalu bandingkan dengan hati yang jujur, pikiran yang terbuka. Jangan hanya bergantung pada prasangka dan informasi yang belum tentu benar. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang benar-benar mencari kebenaran, karena pada akhirnya, tujuan dari debat ini bukan untuk menjatuhkan lawan, melainkan agar setiap orang semakin dekat dengan kebenaran yang datangnya dari Allah. Ingatlah teman-teman, berulang kali kami menyampaikan, hidup hanya sementara. Jangan sampai kita menyembah dan mengabdi kepada Tuhan yang salah.